Salah satu fakta yang sering diceritakan dan dibanggakan adalah soal emas puncak Tugu Monumen Nasional Monas dikatakan berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu dari Desa Lebong Tandai. Saat ini desa tersebut masih terpencil dan termasuk daerah terisolir. Asal-usulnya, emas di Tugu Monas merupakan sumbangan dari pengusaha asal Aceh, yaitu Teuku Markam. Adapun emas tersebut diambil dari tambang yang disebut lubang kacamata karena pintu masuk tambang berupa dua lubang di tebing yang berdekatan. Lebong Tandai, pada masa penjajahan Belanda, merupakan lokasi yang dipenuhi emas. Aktivitas pertambangan di daerah itu dimulai sejak 1890 oleh perusahaan Minbol Mat Secapit Rejang Lebong dan Minbol Mat Secapit Simau. Kedua perusahaan itu merupakan penyumbang besar ekspor emas perak Hindia Belanda dengan produksi ratusan ton emas dan perak selama tahun 1896 sampai tahun 1941. Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dikenal dengan daerah penambang emas sejak zaman kolonial Belanda. Bahkan dikatakan emas yang dipasang di puncak Tugu Monumen Nasional, Monas, Jakarta berasal dari desa ini. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tambang emas dan peninggalan bangunan Belanda diambil alih oleh rakyat Lebong Tandai. Namun 1988, warga Lebong Tandai alami transmigrasikan paksa oleh PT Lusang Mining yang akan memperluas tambang emas di daerahnya. Namun, pada tahun 1994 PT Lusang Mining bangkrut dan meninggalkan Lebong Tandai. Warga asli Lebong Tandai yang sempat ditransmigrasikan paksa kembali ke tanah kelahiran mereka. Pada masa lalunya desa ini terkenal penghasil emas dan merupakan salah satu desa yang populer di Indonesia. Bukti kehidupan hedon desa ini di masa silam terlihat dari berbagai peninggalan sejarah di sana. Di desa Lebong Tandai terdapat landasan helikopter, helipad, rumah sakit terbesar se-Sumatera bagian selatan, diskotik, rumah bordil, sarana olahraga berupa lapangan tenis, basket dan biliar, minimarket dan juga ada bendungan Sungai Lusang setinggi kurang lebih 30 meter yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Banyak lagi bekas bangunan di masa penjajahan yang sampai sekarang dapat ditemukan di desa ini. Maka tidak salah, jika Lebong Tandai dulunya disebut sebagai kawasan paling gemerlap di Indonesia. Namun kini desa ini merupakan salah satu daerah paling terpencil di Indonesia. Tidak ada akses jalan yang bisa dilalui motor apalagi mobil menuju desa tersebut. Satu-satunya transportasi menuju desa ini adalah menggunakan rel kereta api molek atau motor lori dari Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih. Desa ini juga sekarang merupakan salah satu objek wisata di Provinsi Bengkulu, untuk dinikmati karena memiliki wisata sejarah dan wisata alamnya. Desa Lebong Tandai berada 500 meter dari permukaan laut, sebelah selatan berbatasan dengan Bukit Husin dan sebelah utara berbatasan dengan Bukit Baharu serta dikelilingi Bukit Kelumbuk dan Bukit Lebong Baru. Menuju lokasi desa Lebong Tandai perjalanan dari kota Bengkulu memakan waktu sekitar 4 jam untuk menuju Kecamatan Napal Putih. Setelah itu lanjut menggunakan alat transportasi tradisional kereta api lori dari Desa Air Tenang atau Stasiun Air Tenang. Jalan menuju desa terkesan sedikit horor karena akan melewati area yang dinamakan Ronggeng, Sumpit, Lobang Batu, Muaro Lusang, Gunung Tinggi, Kuburan Cina, Sungai Landai, Lobang Panjang, Lubang Tengah, Lubang Pendek, Lebong Tandai. Keindahan alam di desa Lebong Tandai, Batavia kecil, sangat memukau. Seperti, air terjun dam Belanda setinggi 25 meter yang terdapat ikan endemik suku Pekal yaitu ikan kelari, air panas, napal petak atau napal keramik di Sungai Air Karangsulu. Di desa Lebong Tandai, juga terdapat objek wisata lainnya, seperti gudang ampas emas peninggalan Belanda. Tugu Monas, selain ikon kota Jakarta, juga salah satu tugu bersejarah sebagai saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Sejarah pembangunan Monas berawal dari keinginan Soekarno Presiden Indonesia pertama memiliki monumen nasional setelah pusat pemerintah RI kembali ke Jakarta dari di Yogyakarta. Pada dasarnya, Presiden Soekarno menginginkan Monas bisa setara dengan Menara Eiffel di Perancis. Hingga akhirnya, tempat yang dipilih menjadi lokasi monumen nasional adalah lapangan yang tepat di depan Istana Merdeka. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1954, sebuah komite nasional dibentuk. Komite ini kemudian menyelenggarakan sayembara perencanaan dan perancangan monumen. Dari sayembara itulah, berhasil terkumpul 51 karya dari para seniman. Namun,
Hanya karya Frederick Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Sayembara kedua di tahun 1960 dan masuk 136 karya. Sayang sekali, dari 136 karya tak ada satupun yang memenuhi kriteria. Rancangan Frederick Silaban pun ditunjukkan ke Presiden Soekarno oleh Ketua Dewan Juri saat itu. Namun sayangnya Presiden Soekarno masih kurang menyukai rancangan tersebut, sehingga bentuk monumen pun diubah menjadi lingga dan yoni. Penolakan desain yang diajukan Silaban bukan karena tidak bagus, melainkan rancangannya dinilai spektakuler sehingga membutuhkan anggaran cukup besar. Silaban pun diminta berkolaborasi dengan arsitek R.M. Sudarsono untuk membangun tugu peringatan nasional dalam rancangan keduanya. Tugu atau monumen tersebut dibangun di lahan seluas 80 hektare mulai tanggal 17 Agustus tahun 1961. Dalam pengerjaannya, monumen ini dibangun secara bertahap hingga 15 tahun lamanya. Tahap pertama di tahun 1961 ditandai dengan memasak 360 pasak bumi untuk pondasi dan pembuatan dinding museum serta obelis. Tahap kedua dilakukan pada tahun 1966 sampai tahun 1968, dan tahap ketiga mulai tahun 1969 sampai tahun 1976 dengan menambahkan diorama pada Museum Sejarah. Akhirnya, Monumen Nasional Monas yang berdiri tegak terdiri atas 119,7 meter obelis di atas landasan persegi setinggi 17 meter dengan pelataran cawan dan dilapisi oleh marmer Italia ini secara resmi dibuka pada tanggal 12 Juli tahun 1975.